Saudara, polisi mengejar buron pelaku investasi bodong berkedok koperasi di Kediri, Jawa Timur. 8.000 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 500 miliar rupiah. Pekan lalu, puluhan orang mendatangi Mapolres Kediri Kota untuk mendesak polisi segera menangkap pelaku. Akhirnya, polisi menetapkan pemilik koperasi madu Klanceng di Kediri berinisial A sebagai tersangka. Pelaku membawa kabur uang milik 8.000 orang. Sebagai mitra koperasi, para korban menyetorkan modal untuk menjual kembali produk madu. Namun, hingga saat ini korban kesulitan menemui pelaku. Jadi sudah resmi DPO Pak Nio? Sudah resmi. Berapa orang? Ya? Berapa orang tadi yang DPO? Yang DPO 1 orang atas nama si A. Tapi nanti tetap kalau seandainya memang nanti sudah kita amankan, apabila ada petunjuk maupun juga bukti permulaan yang cukup mengarah ke yang lainnya, akan kita kembangkan terus. Ya. Ya, saudara, belakangan muncul sederet permasalahan yang mencatut identitas koperasi. Bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Kita akan tanyakan langsung kepada Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat malam, Pak Zabadi. Malam, Mbak Ilona. Oke, pertanyaannya gini, Pak. Dari kasus yang tadi sebenarnya perlindungan kepada hak-hak anggota koperasi itu seperti apa sih? Seberapa kuat aturan yang ada? Ya, kalau kita mengacu di regulasi yang ada saat ini, khususnya terkait dengan Undang-Undang Perkoperasian, memang relatif Undang-Undang Perkoperasian saat ini sudah absolut dan perlu diupdate. Karena Undang-Undang Perkoperasian ini kan kita mengacu ke Undang-Undang 25 tahun 92 yang usianya sudah 30 tahun, yang saat itu tentu dirancang lebih kepada kepentingan bagaimana proses pemberdayaan koperasi yang relatif pada saat itu skalanya masih relatif kecil. Saat ini telah berkembang begitu banyak koperasi yang dalam skala besar, dan bahkan secara khusus koperasi simpan pinjam saat ini bahkan sudah berkembang demikian pesat, dan bahkan relatif sudah menjadi lembaga keuangan yang sangat luas. Artinya memiliki jumlah cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, jumlah anggota sampai ratusan ribu orang, dengan aset bahkan mencapai triliunan. Ini tentu memerlukan satu perlindungan regulasi yang lebih kuat. Karenanya kami memang sedang mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang 25 tahun 92 dengan Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Oke, artinya memang Undang-Undang Perkoperasian itu mendesak untuk kita revisi ya, Pak, karena sudah banyak sangat mendesak menurut hemat kami, karena salah satu yang penting itu menurut kami adalah perlunya ada penguatan dalam fungsi pengawasan koperasi. Yang kedua, perlunya ada lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, sehingga bagi anggota yang menyimpan dananya di koperasi terjamin dan aman simpanannya, seperti halnya berlaku di perbankan. Dan yang ketiga, untuk menekan praktek-praktek ilegal yang mengatasnamakan koperasi, hemat kami juga dalam dalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru nanti harus juga dimuat tentang penerapan sanksi pidana terhadap praktek-praktek koperasi yang menyimpang dari nilai-nilai dan prinsip koperasi. Artinya poin-poin di undang-undang sebelumnya itu memang sangat tidak diatur, sama sekali belum ada. Melindungi para kreditur ya, Pak? Betul. Sekali lagi karena masanya ya. Ini Undang-Undang 25 tahun 92 ini kan pada masa sebelum reformasi, dan saat itu saya kira lebih banyak memayungi kepentingan terutama upaya pemerintah memberdayakan koperasi-koperasi di tingkat wilayah desa dan kecamatan, terutama sekali untuk mendukung program swasembada pangan pada zamannya pada saat itu. Nah, saat ini kemudian bisnis koperasi sudah berkembang sedemikian luas dan kompleks, yang bahkan diantaranya untuk kegiatan usaha simpan pinjam misalnya sudah bahkan lebih besar dari praktek-praktek perbankan yang ada di tanah air kita misalnya. Sehingga perlu untuk penguatan dari sisi regulasi
yang terkait dengan perkoperasian ini. Oke, kalau tadi disebutkan sampai ada nanti unsur sanksi pidana kalau penyelewengan dana dari kreditur, artinya Pak, apakah nanti juga ada semacam pembentukan sebuah lembaga untuk menjamin keuangan gitu ya para anggota koperasi kalau berhadapan dengan kapalitan? Ya, menurut kami ini hal yang sangat urgent, artinya sebuah keniscayaan lah bagi adanya sebuah lembaga penjamin simpanan anggota koperasi. Oke. Ini juga untuk memberikan satu penegasan dan komitmen yang kuat dari pemerintah bahwa dana anggota yang disimpan di koperasi aman dan memberikan rasa nyaman dan kepercayaan tinggi bagi masyarakat yang tergabung dalam koperasi. Oke, ini saya mau mempertegas sedikit saja Pak, sekali lagi bahwa memang poin-poinnya total banyak yang diubah ya untuk melindungi para anggota koperasi. Ya, jelas. Terutama yang tadi kami sampaikan terkait dengan 3 hal tadi. Penguatan fungsi pengawasan koperasi, yang kedua terkait dengan lembaga penjaminan simpanan anggota koperasi, dan yang ketiga ini adalah penerapan sanksi pidana. Kan selama ini di undang-undang perkoperasian yang berlaku saat ini tidak ada sanksi pidana, hanya sanksi yang bersifat administratif, sehingga pelanggaran praktek-praktek menyimpang yang tadi disampaikan oleh melalui Kompas TV saat ini misalnya itu dari sisi perundangan memang kita tidak bisa melakukan tindakan lebih dari tindakan administratif, sehingga penekanan pada penguatan peraturan yang memberikan kewenangan adanya tindakan penerapan sanksi pidana, menurut hemat kami ini menjadi sesuatu yang urgent juga. Dan satu hal lagi sebetulnya Mbak Ilona. Iya, silakan Pak. Yaitu adanya saya kira perlu kemudian pengaturan secara lebih equal terkait dengan kepailitan. Karena lembaga keuangan, perbankan dan asuransi misalnya itu tidak bisa serta-merta oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat dibawa dalam pengadilan PKPU misalnya. Nah, hanya dapat diajukan PKPU oleh pemegang otoritas. Dalam hal ini misalnya Bank Indonesia, OJK atau Menteri Keuangan. Nah, saya kira untuk koperasi simpan pinjam juga perlu diperlakukan yang sama. Karena sama-sama bisnisnya, usahanya adalah di bidang keuangan dan ini memberikan perlindungan yang sama terhadap warga negara. Oke, lantas sejauh mana Pak progres pembuatan undang-undang perkoperasian yang baru ini? Ya, saat ini kami sedang berproses dalam merumuskan naskah akademik dan kami telah membentuk kelompok kerja ya dengan yang meliputi dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, kemudian praktisi hukum, pemerhati koperasi, bahkan notaris dan ahli hukum kita libatkan. Dan tentu kementerian lembaga terkait juga kita libatkan dalam rangka perumusan ini. Dan dalam hal ini tim telah bekerja di mana kita telah membagi dalam 8 klaster pembahasan yang dimaksudkan semakin lebih fokus dalam perumusan draft RUU perkoperasian nanti. Targetnya selesai kapan memang Pak Jebadi? Insya Allah kita selesaikan di Oktober ini dan kita harapkan nanti Oktober bisa kita sampaikan ke DPR sehingga harapannya 2023 kita sudah dapat melakukan pembahasan bersama dengan DPR melalui panja RUU perkoperasian. Mudah-mudahan 2023 kita juga bisa menyelesaikan sampai dengan undang-undang ditetapkan. Karena Mbak Ilona sebenarnya undang-undang perkoperasian ini kan sudah mengalami 2 kali rencana revisi, bahkan bukan hanya rencana, bahkan pernah ditetapkan revisi terhadap Undang-Undang 25 tahun 92 melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2012, tetapi kan kemudian dibatalkan oleh MK. Lalu atas perintah Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian RUU perkoperasian dibahas kembali dan sebenarnya di tingkat panja sudah selesai pembahasannya dan tinggal pada saat itu
2019 disahkan melalui rapat paripurna DPR. Oke. Tetapi ternyata pada saat akhir persidangan dinyatakan bahwa undang-undang RRU perkoperasian belum dapat disahkan, ditunda pengesahannya, statusnya satu to care over, dan kemudian tahun ini kita akhirnya memulai kembali perumusan RUU perkoperasian yang baru. Oke, pertanyaan saya terakhir Pak, sekaligus juga closing statement. Artinya karena kita tidak bisa mengubah undang-undang tersebut, ini membuat kita tidak dapat mengoptimalkan potensi anggota gitu ya Pak? Ya, Oke, baik. persis begitu. Betul. Baik. Terima kasih Pak Zubadi atas waktunya di Berita Baik, Utama. Semoga terima kasih. undang-undang dapat segera direalisasikan tahun 2023 tadi targetnya. Terima kasih Pak. Insya Allah, Selamat malam. target kita 2023 kita selesai, Mbak Ilan. Terima Baik. kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat malam.